Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah Jamaah Masjid Salahuddin, kantor pusat Direktorat Pajak. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, siang ini kita lanjutkan kembali kajian kita setiap bulannya, serial mendidik anak akhir zaman, masih di bab bagaimana mengikat hati anak. Di antara kiat yang disampaikan para ulama mengikat hati anak setelah yang pertama sebelumnya, bagaimana menjalin emotional bonding, khususnya saat anak berada di umur 0 sampai 2 tahun, dilalui prosesnya dengan menyusui dengan cara yang benar. Jadi buat bapak-bapak di sini, ingatkan para istri, menyusui itu dalam bahasa Quran itu namanya radha'ah, laisa syaribah. Radha'ah itu menempel bibir dengan puting. Esensinya di situ. Sehingga terjalinlah chemistry di antaranya anak dekat sama ibunya sampai anak di saat dewasa masih punya ikatan batin. Sebagian besar ibu-ibu zaman now pengen yang praktis. Menyusui itu diperas air susunya, ditaruh di freezer, disuruh orang lain yang memberi lewat botol. Fisiknya dapat air susu besar, sehat, jiwa anak tak bisa atau merasakan yang namanya terdiskoneksi dengan orang tua, khususnya ibunya. Jadi yang benar itu radha'ah laisa syaribah. Jadi kita sudah bahas bagaimana pentingnya melalui fase 0 sampai 2 tahun dengan menstimulasi dengan sebanyak mungkin hal-hal yang membuat anak terikat dengan orang tuanya. Fase berikutnya yang kita bahas hari ini, bagaimana menciptakan kenangan indah di masa-masa balita. Dalam upaya mengikat hati, pastikan anak itu punya kenangan indah di masa kecilnya, khususnya di masa balitanya. Sebab kenangan indah inilah yang kelak akan disimpan dan direcall, diulang kembali saat dia dewasa. Masa-masa indah itulah yang membuat seorang anak dia akan terikat walaupun mungkin punya masalah dengan orang tuanya. Seperti yang dialami Usamah bin Zaid. Usamah itu punya suatu masalah ketika beliau sudah dewasa, diajak jihad oleh Nabi. Sampai suatu saat beliau menghadapi musuh yang sudah terdesak. Musuh yang sudah terdesak ini pada saat hampir saja sudah lengah dan siap untuk dihunuskan pedang ke tubuhnya, spontan musuh ini mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah. Orang kalau udah mengucap syahadat, statusnya kafir apa muslim? Muslim. Boleh dibunuh nggak? Nggak boleh. Tapi Usamah beda. Alih-alih melepasnya, malah semakin beringas, ditusuk sampai mati. Peristiwa ini terdengar sampai kepada Nabi dan Nabi spontan marah.
Karena nyawa seorang muslim itu berharga di sisi Islam. Nyawa seorang muslim itu berharga. Ini salah satu pentingnya kita memahami. Ini termasuk membantah sebagian pemahaman yang mengatakan bahwa nggak usah ngurusin Palestina karena nggak bakal ditanya. Urusin aja bagaimana cara kita kencing. Ini ada pemahaman yang justru menunjukkan kerdilnya mereka memahami begitu berharganya nyawa seorang muslim. Kita yang cuek hari ini terhadap muslim yang saat ini ada di Palestina sedang digenosida oleh Israel, dan kita masa bodoh, nggak ada usaha, minimal doa, tidak mau mengikuti boikot dan sebagainya, ditanya nanti sama Allah. Ya, itu ditanya lah Allah. Nah ini salah satunya. Nabi begitu ada seorang muslim satu dibunuh walaupun baru syahadah, nanya, lima taqtulun, kenapa kamu bunuh dia? Usamah menjawabnya dengan ngeles, ya, kalau bahasa anak zaman now. Dia bilang apa? Saya tahu orang ini munafik, sengaja ngucap syahadat biar nggak saya bunuh. Ngaku-ngaku muslim. Kenapa nggak dari kemarin aja, kira-kira gitu? Kenapa nggak dari kemarin aja ngucap syahadat? Giliran terdesak ngucap syahadat, saya bunuh aja sekalian, mumpung munafik gitu. Nabi spontan marah, langsung keluar kalimatnya, kamu belah hatinya untuk membuktikan ke saya kalau dia munafik. Kamu belah hatinya, berulang-ulang sampai mata Nabi memerah. Jadi Usamah dibentak oleh Nabi karena seorang manusia tidak bisa menilai niat seseorang. Dalam hukum berlaku kaidah nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menilai atas apa yang nampak, urusan apa yang tersimpan, tersirat biarlah Allah. Jadi kita nggak boleh menghukumi, gue tahu nih munafik. Kalau dia mengucap syahadat, ya statusnya yang nggak usah kita nilai, pasti pura-pura. Tahu dari mana? Usamah dibentak, dimarahi Nabi sampai matanya memerah. Mata Nabi memerah gitu, berulang-ulang. Tapi perhatikan, inilah yang pertama harus kita pahami. Saat dimarahi tersebut Usamah tidak sekalipun mungkin keluar kalimat tidak sopan. Tidak ada kalimat yang mungkin kalau anak zaman now dimarahin bapaknya langsung keluar, dasar orang tua toksik, rese gitu. Ngapain sih? Mendingan gue kabur di rumah. Nyesel banget tinggal di sini. Begitu. Tidak ada satupun kalimat ini dari Usamah. Padahal dimarahi. Di antara penyebabnya, dan ini penting, Usamah selalu mengulang-ulang peristiwa masa kecilnya saat bersama Nabi. Di antara peristiwa yang beliau ceritakan adalah suatu hari Rasulullah memanggilku fayaqudu bi fakhdihi. Rasulullah mendudukkan aku di paha kanannya. Wa yaqdul Hasan bin Ali fayakh bi fakhdil ukhra. Kemudian Hasan bin Ali didudukkan di paha kirinya, di pahanya yang lain. Tsumma yadummuhuma, kemudian kami dipeluk dengan begitu erat dari belakang oleh Nabi. Wa qala Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, sayangilah dua anak ini. Aku sangat sayang dengan kedua anak ini. Peristiwa ini dialami oleh Usamah di waktu kecil, disampaikannya di saat udah dewasa. Ada memori yang tersimpan dan itulah yang membuat dia berkesan. Walaupun pernah dimarahi Nabi, tak sekalipun kehilangan respek. Apa pelajarannya? Anak-anak ada kalanya di saat remaja mengesalkan hati. Dan kita pun ada kalanya tidak bisa mengontrol diri. Mungkin kita capek, lelah, keluarlah kalimat gitu, kamu. Keluar nggak siap, pak. Situasi di saat kita khilaf, kemudian memukulnya atau kesal karena kesalahannya, bagi anak yang punya masa kecil yang bahagia, maka dua yang akan dia lakukan saat itu. Satu, dia berprasangka baik, papahnya khilaf. Oh papa, kayak papa lagi khilaf nih. Oh ya pantas lagi akhir bulan gitu ya. Wajar aja biasanya emang khilafnya orang tua lagi akhir bulan kan. Menjelang gajian, belum gajian bisa khilafnya banyak kita.
Yang kedua, anak akan berasumsi, emang aku keterlaluan. Emang aku bandelnya udah kebangetan. Makanya wajar papa marah banget. Jangan sampai anak berkesimpulan yang ketiga, emang papa jahat. Dari dulu tuh gak pernah sayang sama aku. Ya, sampai anak punya perasaan papa jahat. Sampai berkeinginan, kalau udah gede aku mendingan kabur aja di rumah ini. Males tinggal di sini. Kalimat-kalimat ini muncul akibat tidak ada satupun memori yang menyenangkan di masa kecil. Itulah kenapa salah satu PR dalam pengasuhan, dan ini tugas dasar sebagai orang tua, adalah meninggalkan kenangan indah. Masa-masa balita yang mungkin kita anggap remeh, tapi bisa memberikan kesan walaupun cuman memberikan senyum dan tawa. Ada satu kisah lagi disampaikan oleh Mahmud bin Rabi'. Mahmud bin Rabi' salah satu sahabat yang menceritakan masa kecilnya, kana Rasulullah SAW majatan majaha fi wajhi. Rasulullah SAW mencipratkan air di ke wajahku min dalwin, dari sebuah ember. Jadi pengalamannya sih sederhana doang. Jadi Nabi suatu saat ada air sebuah ember, kemudian ada si Mahmud digini doang Nabi gitu. Dalam rangka apa? Mencandai. Dalam rangka mencandai. Wa ana ibnu khamsi sinin, dan aku saat itu umur 5 tahun. Jadi waktu itu umur berapa? 5 tahun. Jadi Mahmud bercerita bagaimana dia punya pengalaman yang sepele bagi sebagian orang tapi berkesan. Dicandai Nabi. Nabi mencipratkan air. Jadi Nabi itu juga kita pelajari bukan orang yang kaku-kaku amat. Hingga sebagian orang tua zaman now ya, kaku kayak kanebo kering gitu ya. Kayaknya tuh kalau candai anak tuh kayaknya aib banget gitu. Ah enggak ah. Gua kan seorang ada yang mengaku saya ustadz, nggak boleh bercanda. Siapa bilang? Nabi lebih-lebih dari ustadz, tapi bercanda dengan anak-anak. Nabi itu dalam sebuah riwayat bahkan kalau mencandai cucunya itu nggak tanggung-tanggung, menjulurkan lidah dengan lucu, gitu. Ya, kita kadang-kadang apaan sih kayak bocah ya, kalau sama anak kecil wajar. Yang nggak boleh kita lakukan sama orang dewasa. Nggak mungkin Nabi Umar lewat begitu, nggak ada. Sama siapa? Anak kecil. Namanya sama anak kecil wajib kita gituin. Nama anak kecil, kalau enggak anak kecil ngerasa kaku banget. Ketika Nabi melakukan itu dalam rangka mencandai. Suatu hari Hasan bin Ali lewat depan Nabi. Nabi itu mencandai Hasan dengan memainkan bahunya gitu. Ya, gini-gini menghalangi Hasan. Enggak boleh lewat. Dan itu biasa dilakukan Nabi. Kepada siapa? Anak-anak kecil. Maka ini satu hal, kata kunci pertama dalam rangka mengikat hati, pastikan anak mengalami masa kecil yang bahagia. Ciri anak yang punya masa kecil bahagia adalah satu, ekspresif. Ekspresif itu kalau ketawa yang spontan, wah. Kalau nangis yang ekspresif, apa jahat. Itu tanda dia bahagia, lepas bebannya. Makanya jangan GR kok anak yang kaku banget. Salah satu ciri anak yang tertekan itu pernah saya sampaikan kan. Saya tuh kalau di sebuah sekolah anak-anak baru saya ajak senam dulu. Ada ciri anak tertekan. Yang pertama, ekspresinya minimalis. Kalau yang lain ada yang lucu nih, ada pendongeng, dia ketawa. Kalau dia enggak. Kenapa? Anak yang dibawa tekanan biasanya dia merasa takut menunjukkan tangisan termasuk ketawa, sehingga tenang aja. Jadi kalau anak kita justru di masa ini kayaknya nggak berani ketawa, nggak berani nangis, jangan-jangan dia merasa tertekan. Bisa jadi baru nangis, nangis. Laki-laki nggak boleh nangis. Cengeng. Gara-gara kalimat inilah rumah sakit jiwa sekarang 70% penghuninya laki-laki. Jadi data dari RSJ 70% pasien di RSJ itu laki-laki. Tahu nggak kenapa?
Karena laki-laki dilarang mengekspresikan emosinya waktu kecil sama orang tuanya. Nggak boleh nangis. Akhirnya gara-gara nggak boleh nangis, tuh anak akhirnya menahan perasaannya. Kalau ada masalah disimpan, nggak berani ngomong. Lama-lama kepikiran, stres. Kasus terbaru tahu di Bandung, anak mahasiswa ITB lompat dari lantai 27 apartemennya. Karena kalau ada masalah takut kalau mengekspresikan. Dan ini salah satu yang bahayanya kalau pola asuh ini kita anggap hal yang dianggap salah. Padahal biasa saja laki-laki menangis. Nangis beda dengan cengeng, sudah pernah saya bahas. Cengeng itu sikap, nangis itu bentuk kelembutan jiwa. Makanya Nabi pun menangis. Nabi pun menangis sampai ketika putranya bernama Ibrahim yang berasal dari istri beliau Mari Al-Qibtiyah wafat. Dasar itu beliau menangis. Disitulah sahabat bertanya heran, "Atabki ya Rasulullah? Anda menangis ya Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Iya. Hati boleh saja merasa sedih, tapi lisan terus menjaga hak Allah." Maksudnya apa? Bentuk hati itu dalam hal ini lembut, air mata itu netes, tanda orang yang lembut. Tapi tanda bahwa kita sensitif, peka, tapi iman terjaga, lisan nggak boleh keluar kalimat buruk sambil mengatakan Allah tega banget, kenapa sih harus aku? Kalau udah begitu tandanya udah masalah. Nangis nggak masalah. Jadi nangis itu bagi laki-laki bahkan tanda kepekaan jiwa. Laki-laki yang susah menangis sulit memahami perasaan istri. Maka diantara perilaku KDRT lakukan suami kepada istrinya, ciri pertama laki-laki yang nggak pernah nangis. Laki-laki yang susah nangis sama istrinya cenderung melihat perilaku istrinya menyebalkan, pak. Istrinya sakit pun bodoh amat. Karena dia tidak merasa tersentuh. Coba aja deh lihat sebagian besar kasus KDRT yang viral. Istrinya gampar nangis, dia nggak ada perasaan tuh bilang sakit, nggak ada, nggak peka. Kenapa? Di antara penyebabnya dulu nggak pernah atau dilarang nangis. Jadi nangis itu boleh. Jangan sampai akhirnya dilarang nangis, bahkan disuruh berkebalikan emosinya. Yang harusnya nangis suruh tegar, ketawa. Awas kalau nggak ketawa, apa gampang. Bahkan bisa mengalami disebut split personality, kepribadian yang terbalik, dan itu salah satu ciri psikopat. Ya, saya punya kawan, ini cerita nyata ya. Dia nikah dengan seorang laki-laki yang selama di kampus itu dianggap pinter, akademisi, IPK bagus, jago debat gitu. Dan kayaknya nggak neko-neko, orangnya kalem, cenderung pendiam. Akhirnya si perempuan ini mau nikah. Ternyata pas nikah barulah dia mengalami kondisi yang traumatis. Suaminya itu kalau udah marah nggak segan-segan jedotin kepala istrinya ke tembok. Dan habis itu dia bisa tuh setelah jedotin kepala istrinya ke tembok, ngangkat telepon temannya, "Halo, gimana?" "Iya, gue bisa datang," gitu. Padahal baru aja dia jedotin kepala istrinya ke tembok. Istrinya udah nangis-nangis, dia udah pede bilang, "Ya sebentar lagi ya, gak mungkin 10 menit lagi," gitu. Bisa nggak orang kayak gitu? Ada orang kayak gitu. Ada orang yang dia sudah tertutup hatinya karena dulu masa kecilnya biasanya ditolak perasaannya oleh orang tuanya. Baru nangis dikit, awas nangis. Pokoknya kalau nangis mama gampar. Dan ternyata betul. Karena sang istri sudah nggak tahan karena menjadi korban KDRT, bahkan di saat hamil sendiri istrinya ini harus berangkat sendiri ke dokter. Pada saat dia pecah ketuban, suaminya malah sibuk ngurusin tesisnya, dia nggak peduli lagi karena udah nggak tahan. Akhirnya dia menggugat cerai persis setelah dia lahiran. Ya, karena pas setelah lahiran bayinya meninggal, dia nggak tahan, dia menggugat cerai si suaminya ini dan cerailah dia. Dan ketika akhirnya sang suami menyadari kesalahannya, barulah suaminya datang ke psikiater dan baru tahu ternyata pola asuhnya memang sungguh tragis ya. Suaminya ini cerita, mantan lah, udah jadi mantan. Jadi dia pernah waktu kecil, dia bertiga bersaudara, beradik kakak laki-laki. Bapaknya sudah meninggal, dia punya ibu yang galak luar biasa.
Ibunya mendidik dia dengan cara yang keras dan kasar gitu, demi supaya anaknya jadi pribadi yang tegar gitu. Jadi pernah waktu bapaknya meninggal, dikabari di rumah sakit bapak meninggal, si ibu ini langsung ngumpulin semua anaknya laki-laki. Bapak sudah meninggal. Yang nangis mama gampar. Mau nangis. Kalau ada tamu wajib senyum. Wajib senyum. Kalau ada yang enggak senyum mama gampar nanti. Jadi dia dipasangin pakai jas, ada tuxedo gitu. Bapaknya datang ke rumah sakit, dia nyambut tamu gini, iya bapak udah meninggal, doain ya gitu. Kebayang nggak? Hati yang hancur dipaksa untuk tersenyum. Tahu nggak apa yang terjadi? Tahu nggak apa yang terjadi? Hancur dia. Maka termasuk saya mengkritik sebagian besar sekolah-sekolah SD yang memasakkan, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Nggak gitu juga. Kenapa sih harus dipaksa luar biasa? Orang dia mau nangis gitu. Jadi akhirnya anak-anak sekarang dipaksa. Alhamdulillah luar biasa. Padahal dia habis aja berantem sama adiknya. Kalau mau ajarkan alhamdulillah ala kulli halin, enggak harus luar biasa Allah. Harusnya seorang itu paham. Seorang pendidik paham tuh lagi sedih tuh. Jadi enggak semua orang diseragamkan pagi-pagi anak-anak. Akhirnya muncul anak-anak yang enggak biasa mengekspresikan perasaannya. Dan anak yang tidak bisa mengekspresikan perasaannya umumnya punya trauma di masa kecilnya. Maka ini ciri pertama. Jadi ekspresif adalah ciri anak itu punya masa kecil yang bahagia. Dia bisa ketawa spontan, dia bisa menangis spontan. Mama kenapa sih gitu. Jadi kalau kita punya anak kecil yang kalau apa-apa dia kayaknya nangis bahkan tantrum, tanda nyaman. Berarti kita mampu menciptakan masa kecil yang bahagia. Sebaliknya, kayak anak gue nggak ada tuh nangis-nangis. Baru ingat, iya soalnya kalau nangis gue gampar gitu. Ya, sekali nangis gue tabok, gue jedotin ke tembok. Jadi makanya anak-anak akhirnya dia menjaga itu. Dan itu sesuatu yang sebenarnya masa kecil yang traumatis. Ya, masa kecil yang traumatis. Jadi pertama apa cirinya? Ekspresif, masa kecil yang bahagia. Yang kedua, masa kecil yang bahagia, gerakannya itu maksimalis. Balita itu cirinya sedang aktif 2-3 bagian dalam diri dia. Di masa tumbuh kembang itu, ya kalau kita lihat beberapa penjelasan ulama mengapa saat seseorang di hari kiamat itu dihisap 3 hal. Wa alsinatihim wa aidihim wa arjulihim, kan gitu ya. Wa arjulihim. Kami tanyakan ya lisannya, kemudian aidihim tangannya dan kakinya. Ini terkait dengan urutan tumbuh kembang yang dialami selagi di dunia, di mana manusia setelah proses bayi 3 yang akan diaktifasi oleh Allah sebelum akalnya aktif. Yang pertama lisan, yang kedua tangan, yang ketiga kaki. Makanya balita itu identik dengan 3 hal. 1, dia lisannya aktif. Makanya ciri berikutnya anak-anak yang dia itu bahagia adalah banyak ngomongnya. Jadi bapak-bapak siap-siap kalau ada yang tanya, Ustadz, anak saya kenapa ya? Apa-apa ditanyain mulu, abi. Tadi kan di kelas tuh ada yang cerita Dajjal. Emang Dajjal matanya 1 ya? Berarti kenapa nggak ke dokter mata aja sih gitu? Misalnya ada anak, nggak gitu juga nak. Apa aja ditanyain. Bapak-bapak kau punya anak yang masa balitanya perasaan ngomong mulu, ngoceh mulu, apalagi perempuan. Tanda-tandanya dia bahagia itu. Ya, ngalamin nggak? Jangan nggak ngalamin. Antum kau punya anak ternyata anak saya kalem banget. Ini rumusnya. Saya selalu katakan gini. Tapi anak saya emang introvert. No. Ini perlu saya luruskan. Introvert itu dalam kajian psikologi memang ada. Tapi dia itu untuk dunia luar. Pernah saya bahas kan. Introvert itu orang yang dia lebih nyaman untuk menyendiri dan butuh energi besar untuk bisa bersosialisasi. Tapi dengan dunia luar. Maka cirinya tuh pendiam, jarang ngomong. Makanya kalau anak introvert itu masuk ke kelas baru tuh, biasanya dia cenderung doang, tunggu ditanya. Namanya siapa? Nama Irfan.
Rumah di mana? Di Jakarta Timur. Hobinya apa? Main bola. Singkat-singkat, itu anak introvert gitu. Nggak biasa langsung nyapa, hai Bu Guru, nggak ada. Itu dunia luar. Tapi introvert itu hanya untuk dunia luar. Jadi nggak ada anak yang introvert sama orang tua. Anak saya introvert Ustaz, makanya pendiam banget kalau lemah saya. No, sejatinya tidak ada anak introvert. Yang ada adalah anak yang terluka jiwa dan kecewa. Jadi kalau anak kita, kalau depan kita kesan introvert, itu dia terluka dan kecewa akibat masa kecil yang tak membahagiakan. Jadi masa kecil nggak bahagia itu membuat anak itu cenderung pendiam. Jadi kalau anak balita pendiam, aneh. Jadi kalau anak balita itu cirinya dia sedang mengaktifasi lisannya. Apalagi kalau anak kita perempuannya, siap-siap yang punya anak perempuan tuh. Punya anak balita perempuan nggak? Udah ngerasain kan? Kita pulang ada jadi bahas. Omongannya, ya duh, saya aja kalau udah sama anak perempuan dengerin, Abi itu udah dibilang berkali-kali, aku terus bilang, ya Abi udah, iya. Kita bantah santi, sebagainya udah dengerin aja. Kata Uminya, Umi gini juga nggak? Semuanya sama perempuan sini. Sama, emang begitu perempuan. Ya udah mau gimana lagi, kita terima aja. Apalagi anak perempuan. Makanya kalau anak perempuan ditambah anak laki-laki kita, walaupun anak laki-laki cirinya mungkin nggak se anak perempuan, tapi minimal dia senang ngoceh. Bedanya apa? Kalau anak perempuan senang bercerita, anak laki-laki senang bertanya. Itu bedanya. Maka anak laki-laki di fase-fase itu kan nanya, kalau itu kenapa sih? Itu om itu kenapa sih? Itu kenapa sih? Apa aja ditanya tuh. Jadi kalau kita punya anak yang ya Allah perasaan, itu tandanya dia bahagia Pak. Tanda bahagia. Jadi ciri kedua anak yang bahagia adalah banyak ngoceh. Banyak ngoceh. Jadi kalau anak kita, jadi yang di sini punya persoalan dengan anak yang lagi ngoceh, syukuri, berarti anak sehat. Makanya kalau anak justru diam tuh tanda lagi sakit Pak. Kenapa ya anak saya biasa ngoceh sekarang sakit? Sakit gigi kah? Sakit hatinya kah? Atau mungkin punya kondisi anak saya tuh kalau udah tiba-tiba diam saya mikir, satu ngantuk nih. Udah diam biasanya ngantuk nih, ngantuk. Ya, apalagi kalau udah sensitif, diam atau nangis, udah. Itu udah masa sensitifnya dia. Jadi ekspresif, mau nangis, mau ketawa, dia sama nyamannya. Dia bisa nangis senyamannya dia. Dia bisa ketawa senyamannya dia. Yang kedua adalah dia yang disebut senang bicara. Yang ketiga, cirinya anak bahagia itu adalah di masa kecilnya dia itu senang gerak atau gerakannya maksimalis. Sehingga biasanya gerakannya maksimalis itu tanda dia mendapatkan stimulasi yang pas. Karena orang tuanya mengaktifasi fungsi kaki dan tangannya. Sehingga kalau anak perempuan cenderung dia mencari kesibukan lewat tangan. Bedanya ya, kalau perempuan itu biasanya lewat tangan, yang laki-laki kesibukannya lewat kaki. Ya, kalau kaki-kaki itu kemana aja, jalan mulu, jalan. Kalau anak perempuan jalan tapi dia tangannya mainin, dipegang ini gitu. Biasanya begitu. Karena itu pembeda utama yang membuat mereka aktif. Anak-anak yang di umur ini gerakannya aktif, bahkan cenderung maksimalis. Kalau senam dia bisa gerakannya maksimal. Kalau gurunya menghentakkan tangan dia bisa gini, gitu. Makanya kan pernah kalau kita datang di sebuah sekolah atau anak-anak dari senam, anak yang tertekan itu kebalikannya, dia gerakannya gini. Dia nggak berani membentangkan tangan. Kalau yang lain tangan kan dia gini. Kalau yang lain lompat, kalau dia nggak bisa gitu. Selalu dia membatasi diri. Kenapa ada anak seperti ini? Biasanya anak yang di masa ini orang tuanya selalu ngomong dua hal, awas dan jangan. Awas. Jangan. Yang biasa ngomong gini sama anak balita membuat anak balita nggak suka bergerak. Anak balitanya terbatasi. Makanya Nabi itu kalau sama anak balita
kalau lagi berat, apa ya ibarat kita bahasa geratakan, itu bukan mengatakan kalimat jangan. Disinilah pendapat para ahli dari barat bisa kita benarkan bahwa kalimat jangan itu khusus untuk berkaitan dengan eksplorasi motorik, itu jangan dipakai di umur balita. Karena Nabi begitu. Jadi karena dia nanya, Ustaz, bagaimana pendapat antum tentang larangan mengucapkan kalimat jangan? Kalimat jangan itu kalimat Quran. Dan kalau Quran bilang ada jangan, berarti jangan itu boleh. La ilaha illallah itu syahadah wajib dengan la ilaha illallah. La itu. La ta'budu syaitan. Jangan kau menyembah syaitan. La tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Berarti la itu jangan. La taqrabu zina, jangan, berarti jangan itu dalam Quran ada. Jangan mengatakan jangan gitu. Ya. Artinya apa? Jangan itu ada dan bisa boleh. Bahkan untuk kalimat tauhid, untuk mengajarkan tauhid wajib dengan jangan. Karena tauhid itu nggak boleh dengan bilang gini, sembahlah Allah nak. Karena tidak cukup sembah Allah. Karena Abu Lahab, Abu Jahal itu menyembah Allah. Tahu dari mana? Mereka pun kalau ditanya dalam Quran, apa jawaban mereka? Man khalaqas samawati wal ard. Siapa menciptakan langit dan bumi? Jawaban mereka apa? Huwallah. Dialah Allah. Mereka jawab Allah. Kenapa mereka disebut kafir? Karena mereka tidak berkata tidak terhadap selain Allah. Makanya jangan itu wajib. Kalimat jangan untuk tauhid wajib. Jadi jangan bilang gini, nak sembahlah Allah. Yang benar adalah jangan menyembah selain Allah. Itu udah hal yang penting itu. Tapi kalimat jangan ini kalau untuk eksplorasi diri khusus di umur balita lebih baik dihindari. Sebab Nabi mempraktekannya begitu. Nabi itu tak pernah mengucapkan jangan kepada anak balita khusus eksplorasi diri. Misalnya ada 2 hadis sebagai dalilnya. Pertama, ketika ada beberapa anak yang sedang bermain-main tombak-tombakan di Masjid Nabawi, saat itu sedang rame-ramenya Aisyah Ummul mengusir mereka sambil marah, jangan gitu. Justru Nabi mencegahnya. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Da'uhum, biarkan. Nabi itu kalau anak sedang bermain menunjukkan eksplorasi dirinya selagi tidak di jam sholat dan tidak mengganggu dibiarkan. Karena anak-anak wajib mengekspresikan diri dia. Itu yang pertama. Yang kedua, anak tiri dari Nabi yaitu Umar bin Abi Salamah. Dalam riwayat Imam Muslim jelaskan Nabi punya menikahi Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah punya anak bernama Umar. Saat Nabi membawa anak tirinya sedang berkumpul dengan sahabat yang lain, anak tirinya ini makannya lari-lari. Ya, bahasa kita tuh apa? Geratakan gitu loh, enggak tertib. Lompat sana, lompat sini. Dan Nabi tidak mengatakan, jangan lari, tidak. Muncullah hadis Nabi yang mengajarkan 3 hal. Ya gulam, samillaha ta'ala wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai anakku, sebutlah nama Allah, makan pakai tangan kananmu dan makan yang paling dekat denganmu. Jadi kalau anak-anak di umur balita sedang melakukan sesuatu, selagi itu bukan larangan agama, mencegahnya itu bukan dengan kalimat jangan. Jangan, tapi arahkan. Nah, jalannya pelan aja. Gitu. Nah, kalau mau coret-coret, jangan di dinding, kasih solusi. Ya, di tembok, jangan ya, di muka papa aja misalnya gitu. Atau di kertas boleh. Gitu. Jadi Nabi itu selalu mengarahkan perilaku yang diharapkan. Jadi alih-alih mengatakan jangan lari, Nabi mengatakan makanlah dengan sebut nama Allah. Kenapa Nabi mengurangi kalimat jangan kepada anak kecil khususnya terkait eksplorasi diri? Karena anak-anak yang dari kecilnya terbiasa awas, jangan
maka menjadi anak yang tertekan dan tidak eksploratif. Makanya cenderung anaknya tadi pasif, mager. Ya, jadi kalau bapak-bapak punya anak yang aktif banget, itu memang resiko punya balita. Berarti kita sukses mendidik di umur tersebut, cirinya aktif, bergerak. Yang cewek tangannya geratakan, yang cowok kakinya ke sana kemari, gerak sana, gerak sini, lompat sana, lompat sini. Apa yang kita lakukan? Kita nemenin, Mbak. Makanya memang kalau punya anak, itulah kenapa ceritanya jangan nikah di usia tua. Karena kalau nikah di usia tua, punya anak balita, capek tenaganya, energinya habis. Itu udah umur 50, punya anak umur 4 tahun, aduh. Nemenin ke sana kemarinya itu capek banget itu. Makanya nih yang jomblo-jomblo nikah nunggu 40 ente punya anak umur 4 tahun. Capek. Saya aja sekarang alhamdulillah anak udah gede-gede semua. Umurnya 44. Alhamdulillah udah kuliah anak ya. Yang paling kecil 8 tahun kelas 2 SD udah aman tuh, enggak ada balita lagi tuh. Tapi masa-masa itu kangen kita. Iya. Ya. Tapi ekspresi dia dulu masih senang bergerak, itu yang menjadi salah satu ukurannya. Jadi masa balita itu menjadi si antara indikasi yang mempengaruhi. Kalau di masa balita ini ada goncangan emosi, beberapa riset menyebutkan anak-anak mengalami goncangan emosi itu di recalling itu 10 tahun sekali sejak umur 3 tahun. Makanya hati-hati tuh, anak umur 3 tahun yang pernah trauma dengan ancaman, kekerasan, bahkan orang tua yang memukul, maka dia akan merecalling itu nanti traumatisin umur 13 tahun persis saat dia menjelang ABG. Maka trauma itu yang membuat dia, kalau dia kesel sama bapaknya, dia akan, kalau dia laki-laki, dia menolak dirinya sebagai seorang laki-laki. Makanya biasanya di masa-masa itu ada fase kritis tuh. Beberapa kali saya berwawancarai beberapa anak, bukan anak sekarang udah menjadi gay gitu, ada dewasa, dia baru menyadari dirinya itu suka sesama jenis umur 13 tahun. Nanti dia ketemu lagi fasenya umur 23. Jadi 10 tahun sekali itu ada recalling. Ini ada riset dari Jerman menyebutkan seperti itu. Maksudnya apa? Jangan sampai kita meninggalkan luka atau bekas di masa anak-anak, terutama karena kita ingin mendisiplinkan. Ini perlu diluruskan, disiplin itu bukan dengan kalimat kasar. Islam mengajarkan disiplin, tapi disiplin tidak dengan sesuatu yang selama ini kita anggap bentuk kedisiplinan. Karena yang ditangkap oleh anak itu adalah bukanlah kasih sayang tapi amarah. Maka orang tua yang di umur-umur balita senantiasa ya dalam hal ini mengancam, menakut-nakuti, bahkan memberikan hukuman dan apa yang dialami itu akan berdampak dan direkam di masa kecilnya. Kalau dia mengingat itu, disimpan di alam bawah sadarnya, itu akan mempengaruhi kondisi psikisnya di saat dewasa. Dan di saat dewasa itu seringkali muncul apa yang dia alami di masa kecil yang belum selesai, yang disebut namanya frozen emotion. Frozen emotion itu emosi membeku, yang kalau diibaratkan luka pernah terbentur, kemudian terjadilah gumpalan darah yang tak keluar, itu membeku dan akhirnya jadi bisul. Bisul itu kesenggol dikit langsung. Makanya ada anak-anak yang baper dan sensitif dalam satu isu tertentu. Saya pernah nanganin satu anak, bukan anak lagi sebenarnya, maksudnya dia seorang yang dia itu menikah dengan mertua yang mertuanya itu baik, nggak pernah marah sama dia, bahkan memberikan sesuatu. Tapi entah kenapa itu dia punya barrier sama mertuanya. Dia punya barrier yang bahkan menganggap mertuanya itu menyebalkan gitu. Sampai suaminya itu bingung gitu ya, gimana sih menyelesaikan dia. Dia kalau ada mamanya saya bilang gini, aku bisa nggak, mama nggak usah diajak. Tapi kan mama tuh nggak ada lagi yang nemenin dia, malas aku kalau mama. Apa sih salah mamaku gitu.
Mamanya itu nggak punya, mamaku nggak pernah nyakitin kamu, bahkan selalu berusaha ramah sama kamu. Aku juga nggak tahu. Sampai akhirnya barulah setelah sesi konseling dia punya satu isu tertentu yang itu di recalling ketika bertemu dengan mertuanya. Jadi mertuanya ini memang dia itu bukan seorang yang gampang marah, tapi dia itu orang yang kalau ketawanya itu cewek, tapi ketawa kayak cowok gitu, wah gitu, ketawa ngakak gede gitu. Ternyata ketawa ngakak gede ini merecalling memori trauma si istri ini karena dia dulu pernah dibully oleh bapaknya sendiri. Jadi bapaknya itu anaknya jatuh, bukan ditolong malah diketawain gitu. Langsung wah gitu, dan itu berbekas. Habis gitu biarin, pokoknya papa nggak tolongin, bangun gitu. Jadi cuman sederhana banget tapi terekam. Lagi aku jatuh, bapak malah bukannya nolong malah mentertawakan. Ketawanya itu ternyata mirip ekspresinya dengan apa yang diterima dari mamah mertuanya. Jadi itu seperti yang disebut frozen emotion itu begitu. Jadi frozen emotion itu adalah emosi yang membeku di alam bawah sadar, yang itu menjadikan seseorang menjadi sensitif dan baper atas isu yang sebenarnya udah lama gitu. Makanya ada istri yang misalnya dia itu suaminya pernah selingkuh dan suaminya udah minta maaf, memperbaiki diri, bahkan sudah berupaya mengikuti saran dari ustadz, mengeblok semua akses ke selingkuhan, udah nggak ada lagi, pindah pekerjaan, benar-benar tobat, ibadah, rajin ngaji itu. Istrinya pun ikut namanya konseling mental health ya. Alhamdulillah istrinya pelan-pelan bisa menerima suaminya. Tapi begitu muncul berita di TikTok atau di IG, waktu itu lagi viral film Ipar Adalah Maut itu dia langsung tahu abis nonton itu langsung bilang, kan kamu juga gitu mas, kamu tuh mau perempuan terlalu baik lah. Setiap ada berita atau apapun yang viral selalu itu, padahal dia bilangnya sudah memaafkan, sudah berdamai, kejadian udah lama. Sampai datang ke saya juga bingung Ustadz, kata suaminya, saya akui saya pernah hilaf salah dan saya bertobat atas itu. Saya pernah selingkuh, tidur sama perempuan itu di masa dulu gini gitu. Tapi saya benar-benar taubatnya saya buktikan. Saya sama sekali nggak punya akses perempuan itu. Saya ganti nomor handphone, saya pindah pekerjaan, bahkan kita pindah rumah demi untuk menjaga supaya nggak ketemu di dalam satu kota. Segitunya sih laki-laki itu. Istri saya minta supaya ikut terapi konseling. Tapi kenapa setiap ada berita yang viral, ada aja dia tahu bilang, kamu kan gitu mas gitu. Jadi emosinya bangkit lagi. Akhirnya saya bilang, minta istrinya ngobrol panjang sama saya dan istri saya. Saya pernah ngajak kalau lawan jenis nggak berani berduaan, minta tolong istri saya. Ternyata barulah tahu bahwa amarah dia sama suami ini itu sebenarnya bukan isu utama. Dia sendiri menyimpan emosi amarah dengan bapaknya. Jadi disebut frozen emotion. Jadi bapaknya itu selingkuh, meninggalkan dia dan ibunya itu saat dia umur balita. Jadi bapaknya kawin lagi dan udah nggak bertanggung jawab lagi. Jadi dia memiliki masa yang mengecewakan itu di umur tersebut. Jadi dia simpan emosi itu, begitu suaminya melakukan itu dia kesel banget, memaafkan suaminya, tapi masih belum selesai. Kenapa? Karena belum selesai masalah sama bapaknya. Itu disebut namanya luka pengasuhan. Makanya hati-hati, sesuatu yang kita pernah berikan di masa kecil bukanlah sesuatu yang hilang begitu saja. Dia akan disimpan di dalam memori anak dengan dua kategori, memori yang menyenangkan atau memori yang menyakitkan. Jika itu memori yang menyenangkan, maka itu akan menambah ikatan hati, bonding, menguatkan hubungan. Tapi kalau itu memori yang menyakitkan, maka anak berada di persimpangan. Bagi beberapa anak ada yang tidak selamat, dia menyerah dengan traumanya, akhirnya mengikuti bisikan setan karena setan masuk di trauma. Trauma itu yang menyebutkan setan masuk dengan apa yang Quran sebutkan, yaitu rasa was-was.
alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi waswas itu dimiliki orang trauma. Maka orang trauma itu pintu masuk setan mendapatkan waswas. Contohnya ada orang trauma di masa kecilnya ngelihat bapak ibunya cerai, dia memilih marriage free, nggak mau nikah. Setan bilang, daripada lu nikah nanti lu ribut sama suami lu, mendapat daftar perceraian, udah mendingan nikah, nggak usah nikah, mandiri kan bisa. Kalau cuma hubungan seks kan banyak sekarang fasilitas tuh, sampai ditawarin setan gitu. Ya, kalaupun dia punya anak ditawarin nggak usah punya anak. Kalau dia udah menikah pun ditawarin nggak usah punya anak, children free saja. Kamu kan tahu kan rasa sakitnya dulu waktu kecil diasuh sama ibu yang kasar. Daripada nanti anak kamu mengalami seperti kamu, udah kamu nggak punya anak. Was-was itu seperti itu masuknya di trauma. Jadi trauma itu pintu masuk setan. Trauma adalah gejala psikologis manusiawi dari manusia. Setan menambah dengan was-was. Jadi berketemulah, akhirnya muncullah satu kesimpulan yang salah, yaitu adalah mengambil solusi yang salah. Ya nggak mau gitu, nggak mau nikah buat apa gitu, nggak mau punya anak daripada nanti anak disakiti. Aku tahu rasanya gimana diasuh oleh ibu yang ibu yang emosian dan sebagainya. Nah, selesaikan masa kecil anak, sehingga kalau ada yang mungkin setelah ini banyak hal yang akan ditanyakan, itu mungkin pembahasan yang lain lagi. Bagaimana jika kita sudah terlanjur menciptakan luka di masa kecil anak? Jawabannya adalah kita harus membasuh lukanya secepat mungkin. Namanya membasuh luka pengasuhan. Bagi kita yang pernah mengalami pun, membayar atau membasuh luka pengasuhan dengan sendiri itu juga bisa kita lakukan. Tapi itu pembahasan yang berbeda. Tapi yang mau kita bahas hari ini adalah bagaimana membangun ikatan hati setelah 0 sampai 2 tahun anak-anak itu kita bangun dengan bonding khusus dengan ibunya, kelekatan, dan dengan bapaknya juga membantu proses menyusui dengan benar. Maka fase balitanya jangan sampai dia mengalami masa yang traumatis. Berikan apa yang menjadi kebutuhan, rasa nyaman, 3 ciri tadi. Berarti apa? Jadi orang tua yang mengaktifasi fungsi lisan anak, sering ngajak ngobrol, fungsi ekspresi anak. Makanya kalau dia ngambek terima aja, nggak usah dibentak, bahkan anggap lucu-lucuan aja. Saya kalau anak saya ngambek, saya videoin aja diam-diam. Nanti udah gede saya liatin ke dia tuh, kamu udah ngambek. Jadi enak aja ngeliatnya tuh. Ya, atau mungkin dia lagi nangis, nggak apa-apa. Sesuatu yang kita anggap menyebalkan di saat anak-anak, ada sesuatu yang kita rindukan ketika kita tua, percayalah. Banyak orang tua yang sekarang ketika anaknya sudah tumbuh dewasa, sudah punya anak sehingga dia menjadi kakek dan nenek, dia selalu merindukan masa-masa kecil di mana dulu pernah ditangisi oleh anaknya. Anaknya pernah ngambek dengan dia, anaknya pernah melakukan sesuatu yang menyebalkan. Apa-apa yang menyebalkan itu sesuatu yang menyenangkan. Karena itu bagi yang hari ini kita mengalami fase itu, nikmati. Makanya salah satu kalimat yang cukup cukup menggetarkan saya itu kalimatnya Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, yaitu kitab yang merupakan syarah dari Jami' As-Saghir Imam Suyuti. Ada hadis Nabi yang beliau komentari hadis Nabinya, nikmatani maghbunun fihina katsirun nas as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang manusia seringkali tertipu atasnya, 1 nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi nikmat waktu luang itu salah satunya ketika bersama dengan anak di masa-masa kecilnya. Apa kata Imam Nawawi? Beliau mengatakan la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. Seseorang tidak tahu nilainya sesuatu sebelum kehilangan sesuatu tersebut. Kita nih baru tahu nilainya masa balita itu ketika anak udah gede semua. Baru terasa anak sekarang udah punya dunia masing-masing, diajak jalan-jalan dan susah. Terasa Pak, bagi yang punya anak balita nikmatin, syukurin, rasakan betapa nikmatnya fase itu. Nanti kalau udah tua itu hilang semuanya. Cuman 4 tahun, 5 tahun selesai masa itu. Ya,
Sehingga kalau kita menikmati, anak pun merasa dirinya terima, maka itulah tanda mereka melalui fase masa kecil, masa balita yang bahagia. Sudah pukul 1, afwan, kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, masih bab kiat mengikat hati anak di sesi berikutnya, yaitu bagaimana kita memanfaatkan golden moment. Jadi masa balita kita lanjutkan nanti tentang bagaimana memanfaatkan golden moment di dalam pengasuhan anak-anak kita. Aku lu qalaza fastaghfirullakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.